Slang ini dibilang kayak Kiai Langitan sekarang. Jadi kalau politisi-politisi misalnya mau nyapres, mau nyalek atau apalah nyagub, mungkin nyabuk gitu ya. Nyabuk atau nyawali kota gitu. Nyakas. Apa Ades. Itu kalau dulu sowan ke Kiai Langitan, sekarang soalnya ke Gang Potlot. Nah, pindah ke sini kali. Pindah ke sini gitu. Hilang. Jadi itu daya tarik sana gitu. Bener nantinya ini nggak ngibul. Ada opo-opo. Tapi kalau kita percaya semua yang kita sentuh, semua yang kita peluk, kita yang raba itu paling tidak 50% energi kita akan menular. Dan siapapun mungkin asal mau ke Potlot ya welcome aja. Welcome aja. Nggak ada pilihan dari slang misalnya. Mungkin ada banyak politisi mungkin diseleksi dulu sama slang. Yang ini mau ditemuin, yang ini enggak gitu. Enggak dipilih-pilih ya. Kita nggak seuzonnya itu. Jadi seandainya percaya getaran itu, jadi getaran peace kita, love kita, unity kita, respect kita, mudah-mudahan nyangkut ke beliau-beliau. Basically kita doyan bergaul aja. Jadi tak kenal maka tak sayang, ya kenalan aja dulu deh nggak sih. Kalau emang dia nggak bener mental sendiri. Always dari dulu. Lagian Slankers juga cerdas-cerdas kok. Maksudnya kalau dia datang cuman pengen apa istilahnya, pengen image atau pengen apa, nggak mempan. Tahun 2014 ini kan bisa dibilang tahun politiknya Indonesia ya. Ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden gitu. Slang katanya punya daftar khusus tuh. Revolusi cinta. Revolusi cinta ya. Daftar orang-orang yang katanya berkontribusi atau kita anggap layak lah dianggap jadi pemimpin Indonesia gitu. Siapa aja sih beberapa? Iya, sebenarnya kita baru mau melakukan sesuatu kalau udah 1000 list ada. Kamu udah 1000. Tapi sampai hari ini baru 40 something. 40. Itu dibikinnya sejak berapa bulan? Sejak Januari tahun lalu. 2013. Berarti hampir setahun. Hampir setahun Slang mengumpulkan daftar orang yang kira-kira kontribusinya signifikan dan layak jadi pemimpin di Indonesia, baru nemu 40. Iya. Ini kenapa? Krisis kepemimpinan apa kenapa sih Indonesia? Ya mungkin kita nggak terlalu fokus nyari. Tapi memang nyari 1000 orang peduli aja itu susah memang di Indonesia karena ya kan informasi kita juga dari kenal, dari TV, dari koran, dari obrolan orang, internet. Jadi begitu ada menonjol sedikit, wah, coba cari, masuk. Kriterianya apa? Bersih nomor 1 ya. Sederhana. Bukan berarti miskin ya. Banyak memilih gaya hidup sederhana. Yes, itu dia. Apalagi peduli sih. Jadi peduli sama masyarakat, sama rakyatnya. Atau terlihat berani. Oke. Misalnya tiba-tiba ada apa aktivis mahasiswa yang coba cek orangnya bersih orangnya. Oh dia apa peduli. Masuk. punya komite degradasi nggak? Dengan integrasi. Ada yang degradasi, ada yang masuk, ada keluar lagi. Udah masuk list, tiba-tiba ya orang kok kesini sih? Coret, ada juga. Jadi ada yang keluar masuk juga ya dari daftar itu ya. Udah dimasukin, ternyata ada asistensi juga perlu kan. Kenapa? Konsistensi. Udah masuk, ada salah satu itu ya anggota perwakilan udah masuk list. Tiba-tiba dia jalan-jalan keliling luar negeri, coret lagi. Wah, ternyata ketat loh daftarnya ini. Masuk lagi. Oh gitu. Kenapa yang terakhir masuk lagi? Ya karena dia konsisten tadi. Konsisten. Oke. Pemilu ikut dong? Selalu nyoblos? Ikut. Nyoblos karena kita berpikiran kalau kita nyoblos kita boleh protes. Tapi karena udah menggunakan hak pilih ya. Kalau nyoblos aja enggak teriak-teriak kan gitu. Kalau kita nyoblos kan berarti kita yang milih terus dia rese. Wah, kurang ajar loh. Termasuk kemarin milih Gubernur DKI, milih nggak? Iya. Milih. 3 tahun sebelum Jokowi ikut pemilu di Jakarta, kita dengar berita-berita
waktu dia dapat itu loh, dia penghargaan wali kota itu ya. wali kota. Iya. Kita datang ke sana. Diundang kan ya? Kenalan dong. Kita yang mau datang. Kita pengen ketemu sama Kenalan, dia. Kita mau kenalan, pengen tahu gimana sih ini orang yang bisa. Mana the famous Jokowi kayak apa sih? Begitu datang dipaparin Presentasi dulu dia. Oh ya. Dia ngasih presentasi. ikut. Terus diajak makan apa? Soto Windu. Terus ngetes lagi. Kita nonton bola waktu itu pembukaan apa di Solo. LSI, IPL. Kursi kita diambil orang. Pas datang, wah udah diambil pejabat lain gitu. Terus Bunda, kita tadi mau ngalah kan, tapi Bunda bilang nggak bisa. Ini kursi Sleng. Tahu apa yang dilakuin Jokowi? Dia sama Pemdanya berdiri ngasih kursi ke Sleng sama Bunda, dia duduk di bawah. Di tangga. Terus Sleng duduk di kursi mana? Kursinya Jokowi. Waktu setelah dia ngasih presentasi itu, khusus presentasi khusus ke Sleng Khusus gitu. buat Sleng. Karena kita yang minta kan, Iya. kita pengen tahu. Terus setelah selesai, terus kita ngomong, Pak, gimana kalau tahun depan ke Jakarta aja deh. Jadi Kayaknya teori lu bagus. Jakarta butuh. Tapi itu celentukan spontan pada Iya, habis ini kan. presentasinya. Ke Jakarta deh Pak, kita dukung kalau ke Jakarta. Karena bagus. Pemimpin harus mencitrakan, harus ada pencitraan supaya rakyatnya nyontoh tahu. Kalau dikit-dikit diledek, wah pencitraan ini, jangan kebanyakan pencitraan. Harus membuat citra dia. Tapi Pemimpinnya apa kan gitu. Mau jadi pejabat baru kaya atau gimana? Saya masyarakat pintar kok, udah bisa ngelihat ini pencitraan yang jujur atau enggak gitu Iya, kan. betul. Kan kelihatan nih, ini orang jujur atau sekedar pencitraan karena disuruh sama timnya dia gitu. Apa tanggapan atau komentar Sleng terhadap upaya pemberantasan korupsi lah belakangan ini? Perlu diapresiasi. Cuman memang sayangnya ininya aja sih kalau gue masih kurang apa hukumannya ya. Hukumannya Terlalu ringan? Masih terlalu ringan? Iya, tidak menakuti orang lain untuk jadi koruptor. Nggak bikin jerang? Korupsi 15 suruh balikin 3 miliar di penjara 2 tahun, untung. Masih untung. Masukin deposito. Masih untung. Iya, itu. Iya. Terus nggak ada. Yang paling penting sebenarnya salah satu selain hukuman badan itu hukuman sosial juga. Kebanyakan koruptor yang setelah keluar malah masih enak-enak aja gitu ya. Apa perlu hukuman mati buat koruptor? Kan ada lagunya. Ada lagunya Sleng kan? Apa nggak punya cinta? Itu ceritanya soal itu. Koruptor memang harus dihukum maksimal. Pernah ngomong ke jaksa-jaksa muda, bisa kok hukuman maksimal buat koruptor, cuman belum ada yang berani ngetok palu aja. Takut kualat. Enggak, dicari hakim yang berani mengetuk palu. Apa dalam kacamata Sleng Indonesia dalam 2 kata? Juga ini deh, apapun yang terjadi. Maju terus. Maju terus. Oke. Sangat indah. Oke. Bang Kakak? Aku cinta. Aku cinta. Mantap. Seperti lagu Sleng judulnya Indonesia. Jangan salah pilih, jangan golput.